inilah indahnya Indonesia. Lo mau jual apapun ada segmen market yang cukup besar. Setuju. Mau jual barang yang murah, menengah, apapun. Dari handphone yang 3 juta rupiah sampai iPhone. The market is so huge. Yes. The market is huge. Ya, jadi sekarang Indonesia tidak kekurangan orang yang punya daya beli. Cuma kekurangan orang sales yang punya mental jual barang mahal. Mental. Karena orang sales itu berpatokan dengan diri sendiri. Kemampuan daya beli sendiri. Buset, 37 miliar buat apartemen. Gua nggak pernah ketemu orang yang mau beli. Kalau gua pun nggak bakal beli. Jadi mindsetnya begini, gimana dia bisa push? Gimana dia bisa sell? Dia sendiri ada nolak. Smart Business. Halo Smart Listeners, podcast Smart Business kembali lagi bersama dengan Anda. Dan hari ini kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan Anda dalam hati ya. Karena para sales team itu kadang-kadang membuat satu pertanyaan besar, aduh nggak bakal mungkin bisa ngejual. Ini harganya tinggi banget. Kalaupun ada yang beli, ya pasti expat, pasti sultan, pasti orang-orang yang kayaknya duit itu tidak berseri. Tapi nggak juga loh. Bersama dengan Mr. James Gui, kita akan coba belajar tentang bagaimana sih menjual lebih dengan harga yang tinggi. Pak James, apa kabar? Baik sekali, Daryl. Hai Smart Listeners, senang kita jumpa lagi. Gimana Pak James, harga mahal kok bisa ngejual? Itu kan triknya nggak gampang sebetulnya Pak James. Saya pernah diundang seminar oleh satu apartemen ya, di Jakarta Selatan. Apartemen itu eksklusif banget. Apartemen 4 bedroom ya, 4 bedroom ya. Apartemen adalah apartemen, betul ya. 4 bedroom. Harganya 37 miliar. Wow. Dia ada 2 bedroom, 3 bedroom, 4 bedroom. 3 bedroomnya kalau nggak salah 18 miliar. 2 bedroomnya 20-an miliar. 3 bedroom yang tadi itu 30-an miliar. Antara 3 tipe itu, best sellernya 3 bedroom. Yang 30-an miliar itu. Oh, Oke. Barang mahal, kita bilang buset, betul kan ya? Dengan harga segitu, gue udah bisa beli tanah di mana-mana, betul kan ya? Iya, nyari yang studio nggak bakal ada tuh ya. Dan itu apartemen, Daryl. Bukan unit rumah lo, apartemen. Jadi satu blok itu berapa puluh unit yang 30-an M. 2 tower lagi. Laku. Bukan jumlah sedikit, banyak kan? Jam tangan yang kita tahu merek tertentu miliaran kan? Iya. Banyak orang beli. Maserati, Ferrari, banyak orang beli sampai Indan. Iya. So, inilah indahnya Indonesia. Lo mau jual apapun ada segmen market yang cukup besar. Setuju. Mau jual barang yang murah, menengah, apapun. Dari handphone yang 3 juta rupiah sampai iPhone. The market is so huge. The market is huge. Ya, jadi sekarang Indonesia tidak kekurangan orang yang punya daya beli. Cuma kekurangan orang sales yang punya mental jual barang mahal. Mental. Karena orang sales itu berpatokan dengan diri sendiri. Kemampuan daya beli sendiri. Buset, 37 miliar buat apartemen. Gua nggak pernah ketemu orang yang mau beli. Kalau gua pun nggak bakal beli. Jadi mindsetnya begini, gimana dia bisa push? Gimana dia bisa sell? Dia sendiri ada nolak. Nah sebaliknya kalau kita lihat orang-orang yang jual barang high price, ya, itu posturingnya berbeda loh. Ya, kita ke toko jam tangan mahal, suasananya berbeda, orang salesnya berbeda kan ya. Setuju. Treatmentnya berbeda, dia pun kelihatan lebih eksklusif, lebih educated, groomingnya lebih bagus, betul ya. Kalau orang salesnya Ferrari katakan, orang salesnya Lamborghini katakan, ya, dia memang belum mampu beli Ferrari dan Lamborghini, tapi dia cinta banget dengan produk itu, betul. Menempatkan dirinya dia di situ, menempatkan diri. Dia fans banget dengan Ferrari. Dia fans banget dengan Ferrari. Jadi segala hal tentang Ferrari dia ngerti.
Cuma dia belum punya daya beli untuk itu aja. Tapi dia fans banget dan dia bilang kalau suatu hari gue ada duit ini mobil ini keren banget loh. Betul? Dia really ngefans banget. See, so because they are really love the product, saking mengidolakan produk itu, sehingga gampang buat dia jual. Dan bahkan dia ngefans Ferrari, ketemu dengan pencinta calon pembeli Ferrari, ngomongnya nyambung kan. Walaupun level ekonomi kita berbeda nih. Betul. Ngomongnya nyambung. Kenapa? Sama-sama pencinta Ferrari. Oke. Cinta mengalahkan segalanya ya. Cia, gue merinding tiba-tiba. Ya kan bener-bener sama-sama cinta, makanya nyambung satu frekuensi. Passionnya masuk. Ekonomi mah biarin aja ntar. Ekonomi biarin, yang penting cinta dulu ya. Setelah itu baru ketahuan ekonominya beda ya. Iya. Ini kita ngomong selling kan? Iya, saling cinta gitu. Iya, saling cinta. Terus. Ya gitulah. Jadi sebetulnya kan kalau yang harus dibentuk itu kan mindsetnya dulu ya Pak James ya. Tadi Pak James mengatakan kalau harga satu unitnya saja itu udah puluhan M. Iya. Gila, apa laku? Nah itu udah nggak boleh sebetulnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi pasti laku. Cuma kita harus cari the right target market kan. Jadi untuk produk seperti setiap produk lah pasti ada target marketnya yang cocok. Nah masalahnya kita menawarkan produk di level ini kepada segmen market kayak gini, pasti banyak pertimbangan. Yes. Tapi kalau kita nawarkan produk ini dengan target market kayak gini, buat dia udah natural banget, Ben. Bahkan kalau kita jual produk semahal ini konon, kepada level kayak gini, ini kan kecil, murah. Beli iseng-iseng dah. Gitu kan? Oke. Pak James, saya ingat kita pernah bahas tentang emosional. Terus kita pernah bahas tentang selling with empathy. Selling with empathy. Nah, ini dari dua ini deh. Gimana saya bahasakannya mengawinkan lah ya ilmu bermanfaat ini agar kita tuh para tim sales mampu menjual lebih walaupun harganya tuh mahal. Yes. Nah, harga mahal itu cenderung bukan fungsional lagi. Ya, betul. Jam tangan yang mahal bukan fungsional. Lebih ke prestis, mobil yang mewah bukan fungsional. Betul ya. Jadi bukan fungsional lagi. Jadi mahal itu secara umum ya lebih ke gengsi. Atau orang bayar lebih mahal because harga tidak membohong quality. Ya. Jadi ada dua, quality dan gengsi atau dua-duanya. Nah, kalau mau gengsi, semakin mahal semakin bergengsi, betul? Pasti. Jadi kalau lu mau beli karena gengsi, jangan ngomong harga. Gengsi. Semakin harga yang tidak masuk akal, semakin gengsi, betul? Yes. Kira tasnya 2 miliar loh. Buset, tank begini aja 2 miliar. Berdasarkan apa satu tas harus 2 miliar? Bahannya juga bukan pakai bahan apa gitu kan ya? Nggak masuk akal lah. Itu yang bikin gengsi kan? Iya. Ada pride ya di situ. Pride-nya because the price is not proportional. The price does not make sense. That's why it is so prestigious. Yes. Jadi kalau mau beli sesuatu yang sifatnya gengsi, lu jangan ngomong harga deh. Semakin tinggi semakin bergengsi. Jadi sekarang Bapak mau gengsi seperti apa, Pak? Semakin tinggi semakin gengsi. Betul kan? Jadi nggak ngomong murah-murah, fungsional, tetapi ini, tetapi itu. Enggak, soalnya gengsi aja. Jadi yang digosok gengsi. Jadi emosionalnya adalah gengsi. Tetapi ngomong sama orang yang mampu beli barang yang semewah itu, belum tentu dia tipe angku. Bisa jadi dia tipe ceria. Bisa jadi dia tipe angku. Bisa jadi dia tipe teliti. Tipenya berbeda-beda. Tapi daya belinya di sana. So jangan, jadi kita harus bisa mengerti kapan gosok emotional buying-nya, tetapi pendekatan kita, communication style kita harus sesuai dengan yang selling with empathy itu kan. Sehingga dia sama kita connect dulu nih. Yes. Tapi gosoknya beda. Gimana tuh? Kalau kita masuk ke momentum empati ya sekarang ya. Kan saya ingat beberapa edisi podcast yang lalu kan untuk menegur sapa mereka aja itu treatmentnya udah beda gitu. Ini lepas dari grooming, lepas dari performance atau impression. Apa yang mungkin para sales team harus lakukan agar bisa more selling with high price dengan memanfaatkan momentum empati ini? Katakan Daryl masuk dan saya lihat Anda adalah tipe yang power yang kemarin kita bahas ya. Selamat siang Pak Daryl. Silakan Pak, santai-santai lihat-lihat aja. Ya. Salah satu poin ya yang kita menyimpang sedikit ya. Banyak orang sales tamu masuk ke toko. Selamat pagi Pak, Anda bisa saya bantu?
Betul? Ya. Dan itu dari 10 kali ditanya, 9 pelanggan akan bilang, enggak lah, lihat-lihat dulu. Enggak. Betul ya? Jadi, you buka suara, respons pertama dari pelanggan adalah enggak. Oke? Daripada you tahu dari 10 orang yang ditanya, 9 akan bilang enggak. Ngapain tanya lagi? Mesti mendingan, selamat pagi Pak Daryl. Lagi lihat-lihat Pak, silakan lihat-lihat Pak. Enggak usah ditolak lagi kan? Pasti orang lihat-lihat kok, nggak lihat-lihat ngapain dia masuk, betul kan ya? Yes. Ya kan, so nggak usah tanya lagi. Pak Daryl, silakan Pak, lagi lihat-lihat, silakan lihat-lihat dulu. Nanti kalau Pak Daryl berkenan terhadap sesuatu, kasih tahu saya. So Pak Daryl lebih suka lihat-lihat sendiri atau saya temanin Pak supaya mempermudahkan Bapak tanya sesuatu. Boleh ikut aja, saya mau tanya sesuatu. By the way, saya mau cari jam tangan ini ada nggak? Okay, dan saya lihat jam tangannya, ya. Pak Daryl beli buat diri sendiri Pak? Atau beli sebagai hadiah? Nggak buat diri sendiri. Oh ya, oke. Silakan Pak, what do you have in mind? Ya, very formal kan ya? Karena your status ya? Nah, masuk lagi. Ini ceria nih. Halo, selamat siang Pak. Senang sekali jumpa Pak. Welcome Pak. Ya, silakan lagi lihat Pak. Silakan welcome lihat Pak. Jadi Bapak lebih senang jalan sendiri atau mau saya temanin sambil ngobrol-ngobrol? Silakan Pak. Which do you prefer? Gesturnya beda. Gestur beda, ekspresi beda. Selamat siang Bu Rina. Apa kabar Bu? Ibu lagi lihat-lihat sesuatu atau mencari sesuatu Bu? Silakan Bu, santai aja. Kalau perlu penjelasan, saya siap menjelaskan serinci-rincinya Bu. Dan kebetulan semua produk kami ada garansi 5 tahun Bu. Jadi tenang aja Bu. Udah memberikan janji tuh ya? Dia kan cari kepastian. Tenang, beresah. Dapat dulu ya feel-nya ya. Keren. Tapi gini Pak James, PR-nya adalah begini. Kan kalau untuk sekali beli aja mungkin dengan momentum itu kena gitu ya. Nah, PR berikutnya adalah tentang repeat ordernya. Right. Nah, gimana nih caranya nih kalau memaksimalkan dengan harga yang mahal, berharap mereka repeat order atau paling tidak memaksimalkan momentum itu sebagai word of marketing di luar. Ngomong, gue beli di sini gila keren banget. Mana yang perlu diurutkan? Apakah servisnya dulu, kemudian juga menguasai tentang emosional, empathy, atau kualitas produk? Service dan expected action dari customer sangat tergantung personality-nya. Ya. Now, dan cara pendekatannya berbeda. Contoh ya, Pak Daryl adalah yang power. Pak Daryl, saya telepon Bapak, Pak, karena I just want to let you know model yang paling baru akan tiba 2 minggu lagi Pak. Dan ini saya tidak sampaikan ke setiap orang, hanya kepada pelanggan-pelanggan saya yang sangat eksklusif. Dan Pak Daryl termasuk yang eksklusif Pak. Maka saya sampaikan ke Bapak. Nah, dia rasa dihormati, betul? Betul. Ya, saya telepon lagi. Halo Pak Rudi, apa kabar Pak? Ya Pak, yes Pak, just to let you know ya Pak, 2 minggu lagi model yang paling baru akan tiba, ya. Dan ini saya hanya kasih tahu kepada pelanggan-pelanggan yang kami rasa sangat dekat, sangat akrab dengan kami Pak. Dan Pak Rudi termasuk yang customer yang very close to us lah Pak. Maka I'm letting you know. See, satu because you are exclusive, we respect you. Satu because we are very close. Ibu Rina, selamat siang Bu. Saya mau kasih tahu Ibu bahwa stok baru jam tangan kami akan tiba 2 minggu lagi, ya. Dan karena saya tahu Ibu Rina orangnya sangat teliti, maka saya kasih tahu lebih awal supaya Ibu bisa atur jadwal, kapan Ibu segang dan kapan Ibu mau ada banyak pertanyaan. Saya kasih tahu dulu Bu, supaya Ibu ada 1-2 minggu untuk cari tahu lebih detail dulu, supaya Ibu nggak perlu buat keputusan tergesa-gesa Bu. Because your needs are different. Your needs are different, right? But I'm telling you, all three I'm telling you come quickly, but I tell you for different reasons gitu loh. Karena prioritas mereka, needs-nya mereka beda. Satu needs-nya adalah I need to feel you mengagumi me gitu loh. I got the power. Satu, I need to feel that we are friends. Satu, I need to feel that you are not rushing me gitu loh. Different. Jadi alasan saya beda.
Sebenarnya memahami psikologis dari customer Anda itu sangat penting ya. Dan beberapa edisi pernah kita bahas tentang keterkaitan antara tema-tema podcast Smart Business kita. Tentang emosional bagaimana, tentang empati bagaimana, sehingga berujung terhadap service yang Anda berikan dan treatment yang Anda berikan. Sehingga seberapapun mahalnya harga sebuah produk, kalau Anda mampu menggrab psikologis dari customer Anda dan Anda bisa menempatkan diri Anda di posisi sebagai orang yang berada di saat itu atau di posisi dia, otomatis more produk akan terus dibelinya. Terima kasih sebenarnya sudah bergabung bersama kami. Nantikan podcast Smart Business berikutnya bersama dengan Mr. James Gui. Smart Business. Lead you better.